Dhammapada Attawaka Syair 160. Attahi attano nato kohi nato parosia Attanahi sudantena nathang labhati dullabhang. Artinya, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Sadhu, sadhu, sadhu. Diri sendiri adalah pelindung bagi dirimu sendiri. Menjadi diri sendiri tanpa meniru orang lain. Menjadi orang Indonesia. Pemirsa yang berbahagia, terimalah salam sehat bahagia dari kami, Sotihotu Namo Buddhaya. Saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai menjadi diri sendiri bersama Romo Sumedho dan Bapak Lim Tonglet. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih. Dan saat ini saya sudah bersama Romo Sumedho, Pandita dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Magabudi, dan juga bersama Bapak Lim Tonglet, salah satu tokoh Buddhis yang ada di Kota Bekasi. Mari kita sama-sama sapa terlebih dahulu Romo Sumedho dan juga Pak Lim Tonglet. Apa kabar? Kabar baik. Sehat-sehat. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Romo Sumedho, terima kasih ya sudah bisa terima bersama kasih. saya hadir di sini. Dan kita akan bincang-bincang mengenai jadi diri sendiri. Nah, Romo bisa jelaskan menurut Romo, pandangan Romo seperti apa menjadi diri sendiri? Baik, terima kasih Pak Mulyadi, Pak Lim, para pemirsa TVRI dimanapun berada. Terpujilah Sang Bhagawa Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, mengangkat sebuah topik atau tema yang sangat luar biasa dan menarik, Pak Mulyadi, menjadi diri sendiri. Memang kalau kita perhatikan akhir-akhir ini atau yang sudah terjadi belakangan ini, terlebih dari anak-anak muda kita, kebanyakan selalu menduplikasi budaya-budaya luar dan seterusnya. Oleh karena itu pentingnya kita menjadi diri sendiri. Seperti yang saya alami. Saya menjadi Dharma Duta. Banyak Dharma Duta lain dengan gayanya sendiri. Tetapi saya menjadi diri saya sendiri dengan gaya saya sendiri. Dan itu ternyata jauh lebih nyaman. Kita orang Indonesia, warga negara Indonesia punya budaya Nusantara yang harus kita pertahankan dan kita harus menjadi diri kita sendiri tanpa menjadi yang lain-lainnya. Nah, saya juga ingin mengajak para pemirsa dimanapun berada untuk mengingat kembali satu pepatah yang sangat baik dari Ki Hajar Dewantoro yang disampaikan begini.
Ingarso sung tulata, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, yang artinya di depan kita memberi contoh yang baik. Pribadi kita menjadi diri kita, memberi contoh yang baik terhadap siapapun juga dengan perilaku yang baik. Yang kedua, di tengah memberi semangat. Kita harus mampu dan bisa memberikan semangat untuk kemajuan orang lain dan orang banyak. Dan yang ketiga, di belakang kita memberdayakan, membantu, mendorong seseorang untuk menjadi lebih maju lagi. Nah, inilah kita menjadi diri kita sendiri agar bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Pemirsa TVRI yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ini satu semangat yang luar biasa untuk kita tetap menjadi diri kita sendiri. Untuk kita memanfaatkan kehidupan yang singkat ini menjadi lebih baik lagi, membantu, mendorong seseorang menjadi lebih baik lagi dari diri kita. Begitu Pak Mulyadi. Luar biasa Romo ya. Jadi kita harus menjadi diri sendiri, Betul. memberikan contoh kepada orang lain, contoh yang baik tentunya. Baik Romo dan Pak Lim, kita akan lanjutkan setelah kita dengarkan atau ikuti beberapa tayangan informasi. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Baik, Romo Sumedo, tadi Romo sudah sampaikan menjadi diri sendiri dan memberikan contoh yang baik kepada orang lain sehingga membawa manfaat untuk diri sendiri dan juga membawa manfaat untuk orang lain. Bisa ditambahkan lagi Romo, seperti apa lagi Romo? Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Berkaitan dengan menjadi diri sendiri. Pada hari yang berkesempatan baik ini, hadir di antara kita tadi Pak Mul sampaikan ada Pak Lim, seorang tokoh Buddhis dan pengusaha yang berhasil. Pemirsa yang berbahagia, mari kita dengarkan langsung dari pelakunya, Bapak Lim Tonglet sebagai tokoh Buddhis, juga sebagai pengusaha yang berhasil di Kota Bekasi. Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih Romo. Nah, ini kita membuka riwayat sejarah saya usaha. Ya, saya dulu waktu masih kecil saya ikut orang tua, karena orang tua saya sebagai petani. Nah, disitulah saya ikut orang tua. Akhirnya saya pikir karena adik-adik saya 3 nggak bisa sekolah, saya langsung merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta waktu itu tahun 73. Akhirnya saya kembali lagi, saya usaha di Bekasi. Nah, tahun 80. Tahun 80 saya buka rumah makan. Akhirnya saya buka rumah makan selama 10 tahun. Akhirnya saya buka limba. Nah, sampai sekarang. Nah, itulah hasil jeripayah hidup saya dari waktu masih muda. Ini satu contoh Pak Mul. Ya. Sosok orang yang tidak pernah menyerah. Ya. Yang kedua, dia tidak menjiplak. Tidak meniru. Tidak meniru orang lain tetapi menjadi dirinya sendiri. Beliaunya nggak pernah minder. Ya, bahkan saya dengar juga dulunya pernah menjadi pemulung ya. Itu Seperti itu benar ya Pak? Betul, betul. Maka Iya. ini Sampai pemirsa sekarang TVRI masih jadi pemulung. yang luar biasa. Karena kita perjuang itu harus, iya. Berupayalah kita tetap menjadi diri kita sendiri. Seperti sosok Pak Lim yang nyata ini. Dan dia tidak pernah meniru siapapun. Monggo dilanjutkan Pak Lim. Ya, itulah saya tetap berjuang walaupun apapun risikonya. Sampai saat ini saya masih berjuang sebagai pemulung. Kenapa? Karena saya juga masih ada yang perlu saya usahakan. Salah satunya usia saya yang masih ada ini kita manfaatkan. Jadi jangan kita merasa rengah, kita merasa sudah tua, kalau gitu udah gua nggak musuh, anakku juga udah ini. Enggak, kalau bagi saya tetap saya berjuang. Karena kita, kalau kita badan kita sehat, kita berjuang,
juga enak gitu. Nah makanya disitulah saya sampai saat ini dari tahun 73 sampai saat ini saya tetap masih berjuang, berusaha, walaupun anak-anak saya juga udah masing-masing sudah itu, tapi tetap saya berusaha. Nah itulah yang saya rasakan sampai saat ini untuk kehidupan saya sampai saat ini. Luar biasa ya Romo Sumedho, cerita dari Pak Lim Tonglet dari sejak usia muda begitu keras kehidupannya menjadi pemulung dan akhirnya berhasil seperti sekarang ini. Ini menginspirasi kita semua untuk tetap menjadi diri sendiri tanpa meniru orang lain. Pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dan kami akan kembali setelah tayangan informasi berikut ini. Saudara-saudara yang berbahagia, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu menjadi diri sendiri, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut be yourself. Sungguhnya apa yang kita maksudkan dengan menjadi diri sendiri? Di dalam pandangan agama Buddha, menjadi diri sendiri adalah berarti menerima diri kita sendiri. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita semua ada yang menjadi sebuah kekuatan, ada juga kelemahannya. Dengan begitu, kita harus bisa menerima apapun. Antara kelebihan dan kekurangan itu adalah menjadi sebuah kesatuan. Sebagai contoh, di zaman Sang Buddha pernah ada seorang wanita yang kehilangan suaminya, kedua anaknya, bahkan keluarganya dalam satu hari. Suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal juga, bahkan keluarganya dibinasakan oleh api yang membakar rumahnya. Wanita ini bernama Patacara dan dia menjadi tidak terkendali. Sampai-sampai seperti orang gila, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan karena semuanya hilang dari kehidupannya. Dia tidak bisa menerima keadaan dan kondisi bahwa dia sekarang masih hidup. Sekalipun keluarganya sudah meninggal, tetapi dia sebenarnya masih hidup. Nah, dengan demikian, ketika dia bertemu dengan Sang Buddha, kemudian mendapatkan petunjuk dan arahan dari Buddha, dan pada saat itulah dia menyadari bahwa saat ini saya masih hidup, saya harus berjuang untuk melanjutkan kehidupan yang sangat berharga ini. Kehidupan yang membuat kita bisa menghargai setiap detiknya, menghargai setiap momen yang ada. Sekalipun mungkin banyak masalah muncul di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita bisa menerima keadaan, dalam bahasa Dhamma disebut juga dengan santuti, yaitu puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Apa yang kita hadapi, apa yang kita punyai, itulah yang menjadi kehidupan kita. Menghargai dan menerima diri sendiri berarti juga bisa menjadi diri kita sendiri. Dan inilah Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung kita, yaitu supaya kita bisa puas dengan kondisi yang ada.
Satu orang dengan orang lain memiliki perbedaan. Kita tidak sepatutnya membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kehidupan masing-masing orang itu ada naik turunnya, ya, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, tetapi kalau kita bisa melihat bahwa semuanya ini adalah anicca, tidak kekal, semuanya pasti akan berubah, maka sebenarnya kita bisa melanjutkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Penjelasan ini akan membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Ya, sekalipun kita belum menembus yang dikatakan sebagai diri yang sesungguhnya, tetapi kalau kita bisa menerima keadaan kita sendiri dan tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, maka kita akan menjadi lebih bahagia. Ya, ada sebuah kisah yang pernah saya dengar bahwa seorang anak itu selalu dibandingkan dengan orang tuanya. Disebutkan bahwa dia dikasih tahu oleh teman-temannya bahwa kamu itu cantik, tetapi orang tuamu, mamahmu jauh lebih cantik. Nah, ketika dia mendengarkan cerita itu, dia menjadi insecure dan dia menjadi galau, menjadi khawatir, sampai-sampai ketika dewasa, dia hidupnya tidak bahagia. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, cobalah kita untuk menerima kondisi diri kita sendiri dan tidak membandingkannya dengan orang lain. Dengan demikian kita akan menjadi lebih damai dan bahagia. Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, menjadi diri sendiri juga berarti bangga terhadap diri kita sendiri. Sebagai contoh, kami sebagai biku harus mematuhi beberapa aturan. Salah satunya adalah dengan mengenakan jubah khusus yang menunjukkan bahwa kami adalah sebagai seorang biku. Nah, jubah ini selain sebagai pelaksanaan Dhamma Winaya, juga sebenarnya bisa kita munculkan sebagai suatu identitas. Seperti halnya orang-orang yang sekarang ini mengenakan batik ya, sebagai pakaian resmi bangsa Indonesia, itu juga menunjukkan identitas bahwa mereka adalah orang Indonesia yang sangat bangga dengan batik ya, dan itu digunakan secara luas di mana-mana. Begitu pula saudara-saudara sekalian, kalau kita mempunyai satu identitas, maka sepatutnya kita bangga terhadap identitas tersebut. Seperti kita sebagai umat Buddha mempunyai guru agung yang sangat luhur dan mulia seperti Sang Buddha Gautama, itu pun kita harus merasa bangga. Nah, guru agung kita dikatakan Satta Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia, yang artinya adalah Sang Buddha sebagai guru bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi para dewa. Kita semua sebagai murid dari Sang Buddha patutlah untuk berbangga hati dan berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai Dhamma yang sudah diajarkan oleh beliau. Dengan begitu, kita selain menunjukkan bahwa kita adalah umat Buddha, seorang Buddhis,
kita juga mendapatkan manfaat yang terbaik dari pelaksanaan Dhamma. Kita sebagai umat Buddha bisa melakukan banyak kebajikan. Sekarang ini sebagai satu contoh, kita bisa mengikuti puja bakti secara online. Ya, sekalipun belum bisa datang ke wihara misalnya, tapi kita bisa berbuat baik di rumah masing-masing dan tetap menjadi seorang Buddhis yang baik, seorang umat Buddha yang juga melaksanakan Dhamma dalam kesehariannya. Oleh karena itulah, saudara-saudara sekalian, kita semua patut berbangga hati terhadap apapun pencapaian yang kita sudah capai selama ini. Sekecil apapun itu pencapaian yang sudah kita capai, itu adalah prestasi buat diri kita dan tentu akan membanggakan. Sehingga kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita bisa menjadi diri kita seutuhnya, dan juga kita bisa menjadi bagian dari masyarakat, bagian dari dunia. Semoga semuanya berbahagia. Mencontoh yang baik tanpa meniru orang lain, bermanfaat bagi diri sendiri dan memiliki manfaat juga untuk orang lain. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda semua di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Dari Sekolah Global Persada Mandiri di Bekasi, kami mohon undur diri dan kita jumpa lagi di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha berikutnya bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Berdana untuk kepentingan sangga di hari suci Katina. Mari berdana di hari Katina, hari persembahan juga siswa yang mulia, panutan hidup di dunia. Mari berdana di hari Kartina, hari persembahan juga kepada sangga siswa yang mulia.